Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang terhormat kepada Bapak dosen Makul Pengantar Tata Hukum Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizaldi, nomor induk mahasiswa 120-12047, Fakultas Syariah, berasal dari kelas HKI 1B. Dengan adanya video kali ini, saya harap mampu memenuhi tugas, di mana tugas ini diberikan oleh Bapak dosen Makul PTHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah hukum dagang. Istilah hukum dagang muncul karena dasar hukum yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau Wetboek dan Konpandel WIFIKA, mulai berlaku di Indonesia, Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1448. STB nomor 23 tahun 1847. Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum dagang adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau badan hukum di lapangan perdagangan. Dari pengertian di atas, muncullah istilah pedagang dan perbuatan perdagangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHD. Yang kedua, sumber hukum dagang. Terdapat 3 jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yaitu hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, kemudian hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek. Salah satu bab pada BW yang membahas tentang perikatan. Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan ada 4 undang-undang yang menjadi acuan. Keempat undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun hukum kebiasaan merupakan hal yang menjadi sumber adalah pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata. Ruang lingkup hukum dagang. Ruang lingkup hukum dagang di sini terdiri dari kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepalitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, dan yang terakhir, hukum perdagangan darat, laut, udara, dan multimoda. Adagium yang dikenal dalam hukum dagang yaitu lex specialis derogat legi general, yang berarti hukum khusus mengalahkan hukum umum, atau dengan kata lain hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Artinya bahwa apabila suatu ketentuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku. Perbedaan hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Kemudian hukum dagang, yaitu hukum dagang, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan.
Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, mendirikan perusahaan dagang. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari video kali ini. Mohon dimaafkan karena yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.